Gimana nih? Oke. Kita senjatanya beda nih, Bro. Iya, saya lebih ke pickle sih, Dad. Oke, apa bedanya pickleball dengan padel? Nah, kelihatannya rada-rada mirip, cuma beda di ininya doang nih, patch-nya Oke. ini. Nah, jadi banyak teman-teman kena hype dari di Indonesia terpadel-padel. Nah, jadi apa bedanya, teman-teman, padel dengan pickle? Di Asia Tenggara seperti Malaysia ya, Vietnam, Singapura, beberapa teman-teman saya di grup Herbalife gitu ya, ngajakinnya main pickle. Pickle Nah, ya, pickle bolanya bunyinya gimana kok Sisak? Nah, beda ya. mirip-mirip ini ya. Jadi kalau kita kalau padel pakai bola tenis ya, hitungannya juga pakai hitungan tenis gitu ya. Cuman lebih mudah daripada tenis karena dia ada memanfaatkan bola pantul ke kaca Pantulan. itu kita bisa ambil lagi. Kalau tenis kan harus kejar. Oh Nah, yes, benar. jadi lapangannya juga lebih kecil gitu ya, 10 kali 20 meter. Kalau pickle lebih kecil lagi kok sisa. Oh, lapangan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi 13 kali 6,1 meter. Oke. Nah, jadi ini larinya lebih nggak harus ngoyo lagi gitu ya. Nah, Hmm, coba ada area volley. Nah, kalau dengar bunyinya kok Sisak, coba iya, bunyinya, nah kayak bola pingpong kan. iya, Nah, mirip cuman pingpong. ini bolanya kosong gitu ya. Nah, jadi lebih gampang lagi karena investasi membuat lapangannya juga ini lebih murah, nggak pakai kaca, bisa di apa semen biasa gitu ya. Jadi banyak Hmm, yang eh, pakai pickle sebagai membangun komunitas gitu. oke. Ya, jadi di Vietnam banyak sekali teman-teman saya Chairman Huang Hai gitu ya nawarin, ayo kita main pickle. Wah, saya belum pernah. Nah, ini untung kita udah coba latihan ya. Coach Isak katanya lebih cenderung main pickle Iya, ini. karena kita kan main pingpong, Dad. Biasanya cuma Oh main iya, main pingpong sama pingpong. Mami Oke. Lisa gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman, apapun olahraganya yang penting minumannya. Nah, ini saya pagi ini Punya aku udah habis. punya musuh habis. Jadi saya tadi pagi karena musim hujan panas gitu ya, saya minum Imun Leaf. Imun Lift. Nah, itu bagus sekali buat daya tahan tubuh. Oke, eh, apapun olahraganya, yang penting nutrisinya, gitu ya. Ya, setuju, Dad. Oke, Jadi bukan cuma sekedar olahraga aja. Kalau cuma sekedar olahraga terus tanpa ada asupan nutrisi yang seimbang ya, ya, ya ya, ya, akhirnya ya, massa ototnya menyusut ya. dan ya gitulah yang jadi ya, Dad ya. Oke, nah, cedera, Cedera. ya, cedera juga. Jadi teman-teman, eh, beberapa hari yang lalu saya nggak pemanasan. Oh iya ya, waktu main Stretching kurang terus langsung udah gitu janji appointmentnya karena kalau lapangan padel itu booking lebih awal datang daripada terlambat datang. Saya terlambat karena sesuatu dan lain hal 10 menit. 10 menit. Yuk kan sayang ini ya. Jadi akhirnya nggak pemanasan langsung pak pok gitu kakinya betis itu nggak bisa jadi kan twist gitu ya. Wah, akhirnya Hmm, wah sakit sekali. Nah, jadi akhirnya kita harus ke fisioterapi. fisioterapi. Oke, Kram gitu waktu itu, Dad. woi, Rasanya kram atau pokoknya keras banget ya, ototnya ketarik, kaget hmm, gitu ya, karena memang nggak stretching. Ada stretching. coachnya di lapangan, di depan rumah saya, di atas rumah saya sini kan ada. Jadi dia bilang, Pak, tadi saya nggak ngeliat Bapak stretching, nggak Stretching, latihan. pemanasan Jadi dulu ya. di olahraga lari, coach Kadek juga bilang, dia ngambil coach, dia bilang banyak orang yang cuma start lari, terus akhirnya cedera otot, Hmm. lutut, betis, ankle, segala macam karena kurang pemanasan. Atlet kita yang kita sponsori, Andi Andi Wibowo, Wibowo. beliau bilang 50% kita udah memenangkan pertandingan kalau kita latihan pemanasannya Pemanasan. benar gitu. Wow, bener juga ya. Banyak orang di tengah jalan kalah kecepatan lari, terus kemudian akhirnya ngos-ngosan, ritmenya nggak di, heart rate-nya nggak direkam, segala macam. Akhirnya semangat di awal, kayak orang mau bisnis awalnya. Awalnya semangat-semangat. Akhirnya kalah sama yang konsisten. Ya, jadi teman-teman, penting sekali
pemanasan. Jadi latihan. Banyak di dalam bisnis juga pemanasan Nah, itu dulu, dia. pameran dulu, roadshow dulu. Nah, sampai bikin Komunitas buka yang toko, terjadi. buka center, buka nutrition club, gitu Coach Isak ya kan? Udah nggak? Kita udah lakukan semua. Setuju, iya betul-betul sekali, Det. Jadi Ya, kita udah ke arah bisnis ya jadinya ini ngobrolnya ya. ya. Lanjut aja Coach Jadi Isak. dari ini, Det, apa motivasi ternyata bisa kita ambil motivasi dari olahraga ya ke bisnis Betul. juga. Jadi menyimak dari yang kata Dedi tadi, Hmm, pemanasan itu penting. Jadi dalam ya, menjalankan bisnis juga, sebagaimana kita di Herbalife juga, ternyata penting banget untuk melakukan ya pemanasan. Seperti apa pemanasannya? Kayak tadi ya. Dedi bilang ya, Latihan ayo dulu. lakukanlah latihan dulu, Ya, flyeran, survei, roadshow, dan ya. akhirnya bisa membawa mereka komunitas atau menciptakan komunitas di Nutrition Club Betul. dan bisa berkembang nanti seperti itu ya. Ya, jadi start small. Oke. Ya, tapi finish Small strong. but finish strong. Oh, Jadi keren itu. banyak orang yang mau memulai suatu bisnis atau mau olahraga pengen menang gitu. Semua orang pengen jadi pemenang. Oke. Semua ada kompetisi dalam kehidupan. Ya, hidup adalah perjalanan. Bukan pelarian. Ya, kalau pelarian itu dikejar. Utang, pinjol, judol, Judul lagi. dikejar-kejar. Nah, sekali kita ngeklik langsung ini kok sisa. Ngeklik judol terus keluar. Jadi jangan. Sama dalam satu kehidupan kita mesti mengontrol diri. Iya, bisa menguasai apa yang ditawarkan oleh sosial media saat ini. Baik. Ya, ada yang pakai sosial media dengan bijak, ada yang dipakai sama sosial media menjadi alat. Nah, terus itu algoritmanya terus menyerang kita. Betul. Sekali kita klik padel keluar terus. Sekali klik pickleball keluar terus. Nah, sama. Dalam bisnis juga begitu. Awal susah, nggak ada yang mudah. Tapi kalau belum apa-apa udah nyerah, ya udah. Mungkin Anda belum bisa menjadi juara dimanapun. Ada orang yang bilang, wah mentor saya nggak bagus, cuaca lagi nggak mendukung, ekonomi lagi nggak bagus, coach saya salah, ego. Semua dari ego. Jadi yang nyalain semua, kecuali dirinya sendiri yang belum pernah dikoreksi gitu. Ya, banyak orang bilang, wah mentornya sih, pemerintahnya sih, Jokowi lebih bagus dari Prabowo, Soeharto lebih bagus dari Habibie, Gus Dur. Udah capek dah. Nah ini, Det, berbicara tentang ego nih, Det. Ya, Saya ingat nih baca buku Dedi itu. Ya, baca bukunya Dedi, Ego is Bego ya. Oh, buku filosofi. Filosofi. Banyak yang minta lagi naik cetak ulang, jangan ya. Nah, kita tanya netizen ya, nih. apa perlu dicetak lagi? Cetak ulang karena ada edisi baru yang mungkin belum kita masukin autobiografi saya, bagaimana saya berjuang mulai dari Lampung, cuman bawa koper, cari sekolah ke Jakarta, Bogor, keterimanya di Jakarta, sekolah di Jakarta, kuliah tahun kedua, orang tua saya bilang bangkrut, nggak bisa bayar kuliah, saya disuruh pulang, saya cari uang kuliah sampai lulus, itu part-time job, makanya saya ditempa macam-macam. Jadi dosen saya pembimbing bilang gini, kamu ini lulus 2 universitas Faisal katanya. Saya di Bandung dipanggil Ical. Ical, dosen saya udah bekas nasabah, waktu itu saya kerja di Coca-Cola, kerja di Bank Bali, dosen saya nasabah saya. Jadi dia udah tahu saya praktek karena kuliah belum selesai, saya sudah kerja. Karena apa? Nggak punya uang. Nah, jadi itu di buku filosofi, mau lanjutin jangan ya guys. Nah, coba komentar. Ya, nanti banyak naik turunnya kehidupan kita bisa akan bahas di situ ya. Bisa ulas. Oke, ego is bego. Ego is bego. Oke, apa itu Isa maksudnya? Maksudnya ego is bego gitu kan. Jadi bukunya dari itu bikin banyak orang bertanya, banyak orang penasaran, banyak orang yang tertawa gitu kan gitu melihatnya. Ego is bego. Jadi butuh penjelasan dari diri deh kayaknya nih. Ego is bego maksudnya apa? Jadi gini, ada orang yang pinter sekali mempelajari semua ilmu, belajar sana, mentor sini, motivator sana, follow IG, follow TikTok mengenai teori-teori motivasi gitu ya. Tapi
dia bego dalam melakukannya. Juga begitu. Banyak orang yang kepinteran akhirnya terlalu banyak analisa, metodologinya apa yang cocok buat saya, sehingga prospek lewat begitu aja, nggak ditegur, nggak action. Nah, jadi banyak orang menyalahkan situasi kondisi orang lain itu menganggap dirinya yang paling benar. Ya manusiawi sih Coach Ishak. Kalau menganggap kita yang paling benar, kita yang minta dikasihani, dikit-dikit nangis, apa semua itu ada ego. Nah, cuman kalau ada orang yang bilang ini wilayahku, ini sistemku, ini metodologiku, segala macam, nggak lama dia akan merasa, orang yang merasa matang kayak buah di pohon, coklat, nggak lama lagi busuk kalau nggak dipetik. Ya, air sumur nggak pernah digali, itu juga akan bau lembab, bau lumut. Nah, jadi katanya harus dibagikan ilmunya, diamalkan teori yang sudah dipelajari, jadi praktek. Nah, banyak orang jadi bego kebanyakan teori. Itu Ishaknya. Nah, tadi pagi kan kita sempat ngobrol tentang orang pintar kalahnya sama orang jenius, betul nggak? Ya. Benar ya, Mas Ishak ya? Siap. Apa bedanya orang pintar sama orang jenius? Nah, kalau orang jenius adalah dia pintar mempelajari, terus kemudian melakukan apa yang sudah dipelajari. Sehingga kita bilang dia orang jenius. Nah, banyak orang pintar hanya sekedar teori. Tapi kebanyakan guru, kebanyakan teori, kayak Pancasila tak tung-tuang, tapi nggak nonjok-nonjok. Gitu ya. Banyak anak muda tuh begitu. Takut gagal, takut salah, takut dicemooh, takut di unlike, takut nggak ada, takut komentar like-nya sedikit, takut orang nggak suka. Kebanyakan kepikiran sehingga overthinking. Dikit-dikit minta healing. Overthinking, dikit-dikit minta healing. Keren. Akhirnya hilang. Motivasi semangat yang dia pelajari hilang. Kebanyakan healing. Kebanyakan healing, akhirnya hilang gitu. Ya, jadi teman-teman, action. Gagal, perbaiki lagi. Ya, nggak ada orang yang sukses, pengusaha, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan rumah tangga, pemuka agama, politikus, apapun profesinya, itu karena belum pernah gagal itu, saya belum pernah dengar itu. Nah, jadi kayak saya ngizinkan anak saya, ayo kamu kuliah dari Singapura, pulang mau buka kulineri, coba. Ya udah, silakan. Kalau Dedi bisnisnya Herbalife. Nah, kalau mau coba silakan. Nah, coba ambil, ternyata gagal. It's okay. Izinkan anak kita, tim kita mungkin itu berbuat kesalahan. Tapi hanya orang bodoh yang melakukan kesalahan yang sama berulang. Orang udah tahu ada lubang di jalan. Dia lewat situ lagi besoknya. Masuk ke lubang yang sama. Itu namanya nggak belajar dari kesalahan. Ya. Oke. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman, banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita ambil hikmahnya. Orang pintar, orang jenius itu belajar dari kesalahan orang lain. Ya, itu juga pintar sekali. Ya, jelas. Daripada kita uji coba sendiri, ini gagal. Tapi action dong. Ya, adonannya udah baik, kita coba udah enak, jual dong. Iya toh? Nah, ini juga udah enak. Ini bagus, kita belajar ke Hong Kong, kita belajar ke Malaysia, kita belajar ke Vietnam, tapi pulang nggak dipraktek-praktekin. Ya. Intinya action ya, Det ya. Action. Tapi selalu belajar. Ada orang yang nggak mau belajar ke sana, tapi akhirnya sosial media jelek, jadi otak jadi rusak karena sosial media. Terus ya ambil manfaat dari sosial media dong. Ya toh? Zaman sekarang jangan bilang bahwa aku gak bisa, aku gaptek. Oh, kalau pakai sosial media jadi brain rot. Ada waktunya, ada kedisiplinannya. Membagi waktu dengan bijak. Gitu. Banyak hal yang kita dapat dari sosial media. Asal kita bisa mengontrol diri. Ya. Semua, jangan nggak ada penguasaan diri. Ya, 1 jam. Boleh belajar. Bangun pagi dong. Lebih awal dong. Ya, kayak saya kan gitu. Coach Ishak udah tahu, bangun subuh-subuh, turun
lihat beberapa video Jim Rohn, Marcus, motivator. Ya, terus kemudian ada jamnya kita berdoa, spiritual life juga kita perbaiki. Habis gitu kita olahraga. Nah, habis itu kita baru action. Tapi jangan bangun jam 10 guys. Keburu rezeki di patok ayam. Iya. Jadi memang sih Dad, melihat dalam kondisi kita ya, contoh yang kita jalankan di bisnis ini, seperti yang dikatakan tadi bahwa kebanyakan kita mungkin hanya berteori saja, teori, banyak kan belajar di medsos, tapi ujung-ujungnya memang ya tidak melakukan, jadi actionnya slow gitu. Nah, kira-kira apa nih motivasi dari dia untuk bisa memacu kita untuk biar bisa yang melakukannya gitu, Dad? Komunitas satu. Oke. Kedua, cari mentor. Orang pinter, orang sukses pun pasti punya mentor. Ya, mencari sesuatu yang menjadi kiblat atau role model. Ya, ada yang bisa bertanya langsung, kalau dibimbing langsung bagus, kalau enggak ya kita pelajari. Yang penting sukses itu adanya di diri kita, bukan di tangan mentor, bukan di tangan tim kita, bukan di tangan sales kita, tapi adanya di diri kita. Kita mau nggak belajar gitu. Nah, jadi kalau kita suka tergoda, banyak orang diet suka tergoda, ya makanya motivator, konten kreator diet banyak dan laku. Di coach katanya, mau minta di coaching, tapi sebetulnya diri kita sendiri. NIAT, niatnya besar nggak? Kalau niatnya besar, kita disiplin, defisit kalori aja udah pasti turun berat badan. Tambah olahraga juga turun berat badan. Tapi nutrisi kalau nggak kita kontrol, asupan makanan, ya tetap aja. Gitu. Olahraga hanya membantu 20%. Tapi kalau habis olahraga makan di warung, minum teh manis, makan nasi goreng, dan si goreng-gorengan yang murah meriah kriuk-kriuk itu digoreng pakai minyak bekas. Bahaya itu. Bahaya. Nah, jadi teman-teman, coach, mentor, dan satu adalah komunitas ini penting. Jadi sistem bisnis yang stabil dan terus bertumbuh, retention, itu kalau ada komunitas. Kadang-kadang kita meyakinkan seseorang, sampai mulut kita berbusa, dia oke, saya pikir-pikir dulu. Akhirnya kalau kita datang punya komunitas, kayak di Herbalife kan ada komunitas olahraga, komunitas fit club ya, ada nutrition club, artinya orang yang mau diet kumpul sama-sama. Nah, jangan kita terus yang ngomong sebagai ownernya, sebagai pemilik nutrition club, fit club, gitu ya. Tapi mungkin member-member lain, coba Bu, sharing Bu, Ibu kok bisa turun berat badan, caranya gimana tuh, ada orang baru tuh. Nah, jadi dia sharing. Jadi komunitas kita lebih efektif daripada mendengarkan suara kita terus-menerus. Gitu, itu penting Coach Ishak. Ya, banyak orang gagal karena nggak punya komunitas. Nah, sekarang komunitas online ada nggak? Ada. Ya, Coach Ishak, kita punya teman-teman Supercar kemarin tuh kan? Iya. Ya, jadi itu komunitasnya kita sebut aja six pack. Kita bikin six pack challenge. 90 hari. Gara-gara Bro Tommy, Bro, lagi habis pulang touring gitu ya, bilang, lu nggak kasihan lihat gua katanya. Iya kan? Iya. Tommy nanya. Oh, kenapa? Saya pikir kasihan kenapa gitu ya. Iya, perut gua nih katanya. Gua lihat lu lama nggak ketemu sama beliau ya. Begitu ketemu, dia lihat saya masih stabil. Dia lihat sosial media saya juga masih ada aktivitas begini-begini, keluar kota, kasih training, olahraga. Olahraga menjadi bagian dari kehidupan. Jadi habit. Ya, mulanya memang susah. Tapi kalau dia jadi kebiasaan nggak olahraga, gatel. Nah, hujan tetap bisa di dalam rumah. Bisa push up, sit up, ya, atau kalau ada berat, dumbbell. Tapi nggak ada alasan. Nah, jadi teman-teman, komunitas, terus kemudian Bro Tommy melihat, kita masukin ke grup. Ya, kita bikin grup coaching online, yaitu di WhatsApp group. Ya, WhatsApp group itu makan siangnya apa, pagi minum shake, mereka posting olahraganya apa. Nah, kebetulan teman-teman ini Bro Tommy bilang posting di grup, ngelihat saya mencet-mencet timbangan, gila nih katanya bos gue nih, katanya masih nunduk-nunduk nimbangin gue, katanya mencetin Tanita kan, kita mesti dibawa di kakinya customer kita kan. Jadi kalau kita bisa merendahkan hati,
kita bisa membantu customer kita, melayani dengan baik, orang akan meninggikan kita. Nah, banyak orang yang sok tinggi, nggak mau merendah, hebat gua ini metode, akhirnya orang nggak respect. Ya, kita bisa masuk kemanapun kalau kita rendah hati, nggak boleh rendah diri, tapi rendah hati. Gitu ngomongnya, mendengar, berbicara dengan efisien, efektif, itu sangat membantu. Oke, jadi Bro Tommy ngelihat posting di grup besar Supercar. Misalnya Bro Koko, Bro, masih di rumah tempatnya Tommy ya? Ya nanti pulang mampir ya. Nah, akhirnya mulai itu. Saya ke gymnya, kita lihat lagi, ukur timbang. Ada Mr. Rob. Mr. Rob. Hey, what are you doing? Katanya. Jadi member gymnya ngelihat ownernya ditimbang, diukur gitu ya. Ngasih lihat suplemen-suplemen gitu ya. I also want. Nah, akhirnya ikut. Lalu kemudian di grup itu ada lagi Bro Sanjaya punya gym juga. Tapi di tempat lain di Denpasar. Dia bilang, aku juga mau dong, teman-temanku katanya berhasil, teman Moge apa itu udah mulai udah tahu Herbalife dan udah tahu Bro Faisal saya ya. Oh ya udah ikut. Akhirnya 4 orang ini challenge ya. Di coaching, pagi olahraga apa, makan siang apa, mereka akhirnya mau loh nurut ya 90 hari. Kenapa? Karena termotivasi teman-teman yang lain. Itulah kekuatan komunitas. Komunitas. Ya. Oke, luar biasa. Jadi salah satu yang bisa mempertahankan kita untuk bersiap berada di bisnis ini ya salah satunya membangun komunitas. Hubungan baik. Hubungan yang baik di komunitas. Ya, terus setiap malam dikasih skor. Sebulan sekali kita cheat day. Cheat day. Siapa yang jadi juara di bulan itu kan kita 90 hari itu. Iya, ya. At least 90 hari pertama kita coaching betul-betul. Biasanya melewati 90 hari udah mulai terbiasa. Metabolisme tubuhnya udah mulai terbiasa. Banyak orang bilang katanya, kalau udah turun berat badan gampang naik lagi. Nah itu belum di coaching dengan baik oleh Coach Faisal dan Coach Ishak. Siap. Jadi kalau teman-teman yang memang mau di coaching ya bisa langsung ayo hubungin Dedi DM. DM bisa langsung atau misal inbox juga aja, silahkan ya buat teman-teman semuanya. Ya. Nah jadi closing mungkin ya Dedi. Closing statement dari Dedi ini apa nih kira-kira nih? Untuk pertemuan kita hari ini dengan para netizen kita. Netizen bro. Ya udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol sama Coach Ishak. Jadi penting kita low profile. Karena orang low profile akan high profit. Orang yang high profile ketinggian akhirnya akan jatuh. Nah, jadi jadilah dirimu sendiri karena sukses ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Ya, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan Purbaya, bukan di tangan Sri Mulyani, bukan di tangan Prabowo dan Jokowi, bukan di tangan mentor, tapi kitanya sendiri yang mau. Jadi teman-teman, jangan kepintaran teori, tapi langsung praktek. Itu aja sih pesan saya. Yuk hubungi kita, ya DM kita. Kalau Anda mau di coaching baik dari segi kesehatan, gaya hidup sehat, ataupun penghasilan tambahan. Ya kita dengar bahwa katanya ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Dunia ada pemanasan, ketegangan antara barat timur, timur barat, Cina, Amerika, Gaza dan seterusnya. Jadi itu bukan menjadi bagian saya karena saya taunya bisnis Herbalife olahraga ya. Nah jadi hubungi kita. Bisa langsung ya. Penghasilan tambahan. Siapa yang nggak mau penghasilan tambahan? Semua mau kan? Kalau Anda sudah punya penghasilan yang luar biasa, bantu keluarga Anda, teman Anda yang butuh penghasilan tambahan. Ya memang kebetulan kita di Bifit lagi ini kan, kita lagi memang membangun tim lah gitu. Membangun tim, bikin komunitas ya buat teman-teman yang mau bergabung ya untuk mendapatkan income gitu. Ya. Oke, yuk DM aja. Jadi kita lagi cari juga orang-orang yang semangat atau pengen atau memiliki gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Mahasiswa boleh? Mahasiswa boleh. Boleh. Ibu rumah tangga boleh? Boleh banget. PT? Oh boleh. PT boleh. Ya, orang yang suka olahraga, lari? Siap, boleh. Boleh. Yang mau penghasilan tambahan di coaching dengan komunitas kita juga bisa DM. Oke. Luar biasa. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam sehat. Oke, thank you, Dad. Thank you.